Ini di jam istirahat ya. Kita sembari ngobrol-ngobrol sebentar aja lah teman-teman ya. Sembari ngelihatin nih emiten punya teman-teman yang belum dibahas ya. Ada juga nih dari kita ngambil dari beberapa ke bawah aja ya. Oke, teman-teman, untuk kita masuk ke pembahasan itu ya, untuk kolom komentar sembari kita ngebahas pelan-pelan ya. Dan terima kasih teman-teman yang telah memberikan support ya, baik dalam bentuk subscribe, yang like, yang nge-share, yang berkomentar juga luar biasa. Yang telah mendoakan juga terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama keluarga. Terus yang telah memberikan support yang juga terima kasih ya. Oke teman-teman, kita langsung bahas saja ya, biar sedikit demi sedikit. Ada yang nanya dari siapa ini? Ade Irawan Harahap ya, Bro Ade ya. Target MTEK katanya berapa? Kita lihat MTEK teman-teman ya. Yang ringan-ringan aja lah teman-teman ya, kalau istirahat mah, karena ini juga belum belum pas gitu. Kalau untuk update harusnya jam 18.00 ya. Nih kalau saya punya target teman-teman ada berapa kali nih? Target yang ketiga kali angka ada di 724 sama di 800-an teman-teman. Itu target selanjutnya ketika 700 sudah mulai dicapai. Itu juga kan si bukit juga sudah terlampaui ya. Ini hampir semua target sudah tercapai semua teman-teman. Target yang kedua kecapai. Target tanggal 17 bulan 12 juga sedikit lagi mungkin ya. Ini target tanggal 20 Juni 1 juga tercapai. Belum saya cabut, saya biarin aja dulu teman-teman untuk MTEK ini. Karena posisi MTEK itu posisinya itu masih di bawah teman-teman ya, MTEK itu ya. Nah untuk 10 tahunan, kalau untuk 1 tahunan udah over ya. Nah untuk 10 tahunan artinya sudah dalam posisi dia di murah teman-teman ya. Ini masih ada potensi teman-teman bisa ke harga 752 ataupun ke angka 1200 bisa teman-teman. Cuman teman-teman bisa nggak bersahabat dengan waktu ya. Kalau teman-teman bisa bersahabat waktu mungkin bisa sampai ke arah situ ya. Oke teman-teman, kalau saya sih pikirnya teman-teman lebih baik teman-teman bersyukur dengan apa yang didapat. Tapi kalau teman-teman mampu berlaku sabar, sabar sampai kapan? Sampai teman-teman mau di harga berapa, itu mungkin akan tercapai ya. Karena dari segi akumulasi pun sampai detik ini si bandar lokal akumulasi, si Polen juga akumulasi. Nah itu untuk MTEK teman-teman ya. Dan Nah, targetnya seperti itu teman-teman ya. Silahkan aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin melihat cara mencapai target, cari aja di video saya target penjualan ya. Cari aja di situ, mungkin teman-teman bisa memahami itu ya. Oke, teman-teman, untuk MTEK sudah ya. Cegas nih, cegas. Cegas. Cegas ditanyakan nggak ya? Cegas ya. Ada pertanyaan nggak Cegas? Ini sembari berjalan ya teman-teman ya. Kita mengupdate yang Cegas aja, bahas aja katanya. Nah Cegas itu posisinya MA10 kemarin sudah bagus teman-teman ya. Udah bagus banget ini, MA10 sudah di bawah candle. Cuman per hari ini ditekan, ada tekanan teman-teman. Sini udah bagus, si ekor kembarnya sudah ada. Si ekor kembar udah terjadi 2 kali, artinya sudah menjadi step by step gitu ya. Tinggal yang sekarang aja diturunkan teman-teman, karena si bandar lokal cenderung masih jualan ya. Smart Money sudah masuk, cuman hari ini merah ya, mungkin akan ada jualan di sini ya. Tetap harus hati-hati. Saya tidak punya Cegas, tidak punya tahanan di bawah teman-teman ya. Mungkin tidak akan cenderung di situ-situ aja. Mungkin mudah-mudahan ya tidak terjadi penurunan lagi, karena secara tahanan dia sudah mulai kuat ya di situ ya, ada 2 ya. Nah Cegas itu adalah emiten yang setelah di up dia dijebloskan. Kita lihat untuk di up dari 424 diangkat ke 932 baru dijeblosan. Jadi targetnya jangan usah jauh-jauh ya. Mungkin bisa ke target 254, kalau enggak di bawah dikit di angka 176 ya. Sehingga saya punya target di angka 120, di angka 13162, di angka 193 sampai di angka 236. Kalau di bawahnya saya pikir sih ini sudah mulai kemarin itu harga terbawahnya teman-teman sudah dilewati ya. Tidak punya saya di bawahnya teman, tidak punya target untuk ke bawahnya. Ini tinggal ke atas aja, tinggal dorongan gitu kan. Cuman masalahnya si bandar lokal masih jualan, sama si Polen juga tidak melakukan aksi yang signifikan gitu kan. Kita lihat deh tanggal 21
Di sini saya lihat jelas untuk foreignnya tidak melakukan aksi, domestik ya adanya si YP sama si DA sama si XC. Nah mungkin YP lah bisa teman-teman dianggap sebagai sedikit daripada bandar gitu ya. Tapi belum tentu, soalnya ngambil cuma sedikit gitu untuk tanggal 21-nya. MG juga sudah mulai masuk. MG pas ngambil sekarang jualan ya. Dengan cara apa? Dia disedaukan seperti itu ya. Ini Puren belum masuk, tapi si Smart Money belum masuk. Nah, mungkin YP masuk ke Smart Money teman-teman ya. Mungkin di beberapa broker ada YP, XL juga banyak yang masuk ke Smart Money. Ya, mudah-mudahan bukan hanya retail aja yang masuk ya. Nah, secara candle sih ini sudah kuat teman-teman ya. MA10 juga sudah lagi menuju ke atas, tinggal ada dorongan dikit. Mungkin sampai ke angka 100 aja ataupun dilebihin dikit lah 105 itu menjadi uptrend. Kenapa? Karena si bukit kecilnya sudah terlewati. Tapi kalau bandar pinginnya jualan lagi ya bisa dijebloskan lagi teman-teman. Karena setiap mem-up harga itu membutuhkan adanya si bandar lokal teman-teman ya. Bandar lokal cenderung bagus ketika diakumulasi langsung di up teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Cegas tidak punya PR teman-teman ya, tidak punya PR. Cenderung harusnya di up sih teman-teman. Oke teman-teman, Cegas udah. Kita lalu ke Elite ya. Kita coba Elite. Udah naik ya Elite ya. Elite itu udah naik. Saya pinginnya tuh setiap saham itu kebahas semua gitu teman-teman. Cuman ya apalah daya teman-teman ya. Ini Elite itu teman-teman sudah mencapai target kenaikan yang kedua ya, pertama ketiga ya. 1 2 3 berarti ketiga. Target kenaikan yang ketiga sudah dijebol juga nih, hati-hati ini ya. Ini nanti kedepannya akan menjadi target penurunan teman-teman. Seperti tahu sendirilah, saya itu kalau open gap itu open gap up ataupun open gap down itu sebagai target baik penurunan apapun kenaikannya ya. Nah ini pas banget di pas banget ya teman, di harga target di 253-nya gitu ya. Terus kondisinya si Elite bagaimana gitu kan. Nah, kita lihat dari segi ini teman-teman ya. Nah, ini adalah 3 garis ini saya anggap sebagai nanti teman-teman ini murah mahal ya. Nah, sedikit lagi teman-teman 3 tahunan di up, di downtrend kan. Nah, ini kalau dia terjadi lagi seharga overnya artinya kejenuh belinya di 315 mungkin ini akan menjadi emiten yang ada bandarnya teman-teman. Kenapa? Karena dia mampu mencapai harga tertingginya kembali. Nanti mungkin ada siklusnya. Biasa bandar seperti itu, biasa jualan di atas nanti beli lagi di bawah, seperti itu ya biasanya bandar. Nah untuk isian perhatikan bandar foreign juga akumulasi tapi sekarang buangan. Nah makanya hati-hati teman-teman ya. 296 malah target berikutnya, tapi sekarang sudah kenaikan sudah berapa persen, udah tinggi banget ya, udah 93%. Hati-hati teman-teman, 88% sampai 90%an lah ya. Hati-hati untuk penurunannya karena disinyalir di sini nanti akan ada penurunan ke arah sini. Nanti kalau sudah sudah mulai reda mungkin teman-teman ya. Target saya ke sini aja teman-teman, 2300 ke 300 kurang 296 ya, itu target saya. Cuman kalau teman-teman yang baru ngambil lebih baik scalpingan aja karena sudah mulai tinggi harganya. Perhatikan sudah mulai tinggi. Sudah lepas daripada harga wajarnya. Artinya sudah melampaui di harga mahalnya teman-teman. Ini harga mahalnya teman-teman ya. Makanya kalau di harga mahal lebih baik teman-teman scalpingan aja teman-teman ya. Oke, untuk Elite sudah seperti itu teman-teman ya, Elite. Terus kita lihat lagi ada apa nih? SAMF dan emiten IFSH ya. Coba cek deh. SAMF. 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 SAMF target penurunan sudah dicapai 1 2 ya. Yang satu, nah ini kan si ekor merah teman-teman tercapai juga ya. Nah ini sudah mulai di saya duaikan teman-teman ya. Nah 361 adalah target. Ini sudah stock split 1 berbanding 2, berarti saham dibagi 2 teman-teman ya. Harga dibagi 2 di sini nih. Berarti kemarin harga sekitar 945 kali 2 ya, sekitar 900-an ya. Nah ini ada target kenaikan juga teman-teman di angka sini nih, ada si kepala merah 1 di angka 362 atau 1. Ini posisi masih downtrend, hati-hati ya. Saya masih punya PR di angka 341, di angka 327 sama di angka 316. Nanti kalau si MA10 sudah mulai menembus candle, mungkin sudah di bawahnya, tunggu si MA10 lagi menghadap ke atas dan isian sudah mulai ada lagi teman-teman ya. Isiannya siapa? Bandar-bandar lokal
ataupun bandar-bandar poren, teman-teman. Cara nyetingnya sudah saya kasih tahu ya. Tuh, untuk domestiknya ini tanggal 21 kita yang terdekat dulu, ada NI, ada XC, ada YP yang buangan, berarti si NI disinyalir sebagai salah satu daripada bagian bandar. Untuk porennya si AK keluar ya. Kalau kita cek dari tanggal tanggal berapa nih? Tanggal 17 Februari ya. 17 Februari seminggu. Nah, siapa yang ngebuang teman-teman? PD ya, RF. Betul, ini ada suka dipakai sama bandar. Nah, yang terima adalah teman-teman kita, ada XL ya, ada EP juga ada, MG juga ada, CC juga ada ya. Nah, ini kalau dia diturunkan berarti bagus, karena waktu di harga stock split ini adalah harga premium teman-teman, artinya harga di mahalnya ya, berarti minimal harus turunin dulu lah. Jemput aja PR-nya teman-teman. Dia kalau ada kenaikan mungkin sementara bisa ke level 361 teman-teman ya, ataupun bisa ke angka 415 untuk target sementaranya. Tapi lebih baik teman-teman santai aja dulu, ikutin aja MA10-nya. MA10 sudah mulai memasuki Anda. Nah, tunggu aja sampai MA10 menghadap atas. Terus si bandar lokal atau sudah ngisi lagi. Karena bandar poren itu sebenarnya masih ada di dalam. Perhatikan ke dia ngambil ya, agak banyak. Terus dia keluar tapi tidak terlalu banyak, signifikan. Nah, bandar lokal juga sama, dia ngambil. Mungkin kalau bandar lokal udah setengahnya barang keluar teman-teman, tapi secara keseluruhan masih ada teman-teman si bandar lokal ataupun poren. Oke, SAMF seperti itu ya. Terus ada lagi IFSH ya. IFSH. IFSH baru dibahas ya. Nah, kalau baru dibahas teman-teman, kita butuh. Jadi saya kalau beli sebuah emiten teman-teman ya, IFSH. Saya suka ngecek dulu ini teman-teman. Dia posisinya di mana? Nah, 3 tahunan, oh posisi murah nih gitu kan. 5 tahunan coba cek. Oh, posisi tidak terlalu murah, berarti dia masih ada harga murahnya di angka 280-an. Cek lagi 10 tahun teman-teman. Oh, jadi posisinya dia itu diturunkan, di up, lagi di downtrendkan. Nah, sini kepala ini si kepala yang satu, si bukit satu sudah dilalui, artinya pernah mau uptrend teman-teman. Nah, ini ada titik tolaknya teman-teman, ketembus enggak? Kalau ketembus berarti dia dalam posisi mau downtrend kembali gitu kan, mau titik tumpu kembali. Nah, ini ada target penurunannya di si ekor hijau teman-teman, ekor hijau di 727 ya. Nah, di bawahnya ada enggak gitu, cek lagi teman-teman ke sini nih. Wah, ini udah acak-acakan teman-teman. Cenderung kalau saya emiten yang sudah begini suka tidak suka teman-teman ya. Tapi mungkin daripada sejarah, bisa jadi sebagian pada sejarah gitu kan. Ada tahun 2021 teman-teman. Nah, kita cek tahun 2021. Biasanya kalau yang dimiliki seorang bandar itu biasanya dia akan mencari harga paling rendahnya teman-teman. Nanti harga terendahnya itu yang mengumpulin barang, nah, dia baru di up lagi harganya. Nanti jual lagi di harga tertingginya. Nah, itulah ciri khas seorang bandar. Nah, ini harganya kita cek di sini. Ini harga sekarang 769. Nah, ini ada target penurunan teman-teman di angka 456. Si ekor hijau 408. Kalau ingin tahu si ekor hijau sama si ekor merah teman-teman, periksa aja di channel saya, ada ya ekor merah, ekor hijau. Itu adalah area-area untuk penurunannya. Nah, ini yang agak jauh dikit di angka 350-an itu di tanggal 6 Januari tahun 2021. Ini kan harganya di sini ada gap kecil teman-teman ya. Nah, udah saya bikin ya area penurunannya bisa ke level situ. Terus bagaimana sekarang? Kita balik lagi ke depan teman-teman ya. Kita balik ke depan dulu nih. Kita harus ke yang lain dulu gitu kan, baru kita ke IFSH lagi. Nah, teman-teman masih jauh ya. Oh, masih jauh teman-teman ya. Nah, ini posisinya sebenarnya lagi downtrend teman-teman, lagi downtrend. Cuman dia tanda-tanda kenaikan apakah ada? Ada teman nih, perhatikan ya. Nah, kenapa saya bilang downtrend? MA10 lagi menuju ke bawah. Ini tanda-tanda kenaikan, nanti ke depannya akan ke arah situ sama di arah sini 960. Itu adalah target kenaikannya teman-teman. Udah. Nah, juga sama ada teman-teman nih. Nah, ini target kenaikannya juga ada di angka 1300.
karena di angka lagi di angka 1200. Ini beda nomornya tipis ya, hati-hati ya, beda nomornya tipis. Karena sekarang lagi posisi downtrend, teman-teman biarkan aja ya, biarkan aja. Nanti kalau ada kenaikan sementara mungkin bisa ke level 800 ya, itu mungkin kebanyakan shadownya dia dimanfaatin shadownya itu. Bandar polen sudah akumulasi teman-teman ya, bahkan polen sudah akumulasi. Perhatikan bandar polen di sini banyak banget bandar polennya. Nah terus bagaimana bandar lokalnya? Bandar lokal cenderung sudah ngebuang, nah dia ngambil dikit-dikit. Tuh sudah ngambil dikit-dikit teman-teman, terus ngambil ya 3 biji gitu kan, 3 biji, 3 lot gitu ya. Tapi bandar lokal juga sebenarnya ngambil tidak terlalu banyak teman-teman. Jadi khawatir kalau yang emitennya tidak terlalu tebal itu gampang dianguskan teman-teman. Kok nggak dianguskan? Gampang dibredel ya, dari mulai istilahnya nge-ARB atau mengarahkan itu sangat mudah. Oke teman-teman, mungkin untuk si IFSH seperti itu ya. Jadi kalau dari 10 tahunan dia posisinya sebenarnya lagi downtrend. Cuman apabila tidak melewati yang saya gariskan di 7 berapa nih? Nah, di sini nih tidak bisa melewati 732 berarti cenderung aman. Dia sudah bikin step 1, step 2 gitu ya. Mungkin kalau ada pantulan sebelum harga yang sekarang saya lihatin di sini nih di angka 759 mungkin dia juga akan melakukan jadi step kedua teman-teman. Asal syaratnya harus ada pantulan. Nah, posisinya seperti apa teman-teman? Dia itu posisinya murah tapi tidak terlalu murah di sini ya. Murah. Ini murah, setengah murah, mungkin ini harga wajar ya. Targetnya gak usah tinggi-tinggi, ke harga sini aja teman-teman, ke angka 1300-an karena beta nomornya tipis teman-teman ya. Oke, teman-teman, smart money sudah mulai masuk dikit-dikit ya. Kita lanjut lagi, emiten berikutnya ada apa? Hadir nyimak, terima kasih Bro Longsong Meng ya. Terus dari SKRC High, Ultra Jaya nyangkut di 1600. Ultra Jaya masuk di LTJ, masuk nyangkut di 1600. Kalau Ultra Jaya mah satu ada ketokohan, perusahaan juga ada, produk juga ada. ULTJ ya. ULTJ posisi dulu teman-teman. Jadi saya kalau ngambil sebuah saham itu harus lihat posisi. Oh, kita cek paling jauh dulu teman-teman ya. Nah, ini posisinya sudah di harga wajarnya lebih murah dikit teman-teman ya. Jadi harga wajar itu di angka 1470-an, 77 ya. Nah, ini harganya sudah mulai di 1460, artinya sudah turun beberapa poin gitu ya. Nah, apabila dia tidak bisa melewati area 1360-an, berarti cenderung dia mau dijual lagi di harga wajarnya. Jadi kecenderungan dia dijual harga wajar. Apabila turun lebih daripada harga wajarnya, itu kesempatan mungkin bisa ke level 1300 ataupun dia ngambil di area 1196. Maka kita cek di sini teman-teman posisinya ULTJ ini. ULTJ 1600 di mana? Di harga mahalnya ya, di harga mahalnya selama 10 tahun. Mana ULTJ? Nah, ULTJ ini sudah menyentuh harga penurunan yang saya bikin di sini teman-teman di angka 1467. Artinya sudah tertembus. Apakah ada lagi target kenaikan? Penurunan? Perhatikan teman-teman. Ini sudah ngasih tanda di seekor merah, teman-teman. Tetapi selain ngasih tanda dia di ekor merahnya untuk penurunannya, ternyata dia juga bikin yang namanya gap lagi di angka 1500-an. Nah, suatu saat dia akan ke sini ataupun kenaikannya bisa sampai level sini untuk sementaranya. Apabila sudah melewati si bukit satu ini teman-teman di angka 1500, mungkin bisa ke angka 1500 untuk targetnya. Ini targetnya teman-teman ya. Target terdekatnya target tanggal 24 ya. Nah, terus ada lagi nggak target sini? Di sini cenderung saya tidak menemukan targetnya, hanya langsung di angka 1700. Ya teman-teman, 1600 apakah bisa kejemput? Nah, kita cek di sini. Berarti teman-teman tidak terlalu mahal ya, tidak terlalu dipucuk. Nah, ini adalah emiten yang sudah ditentukan harga tertingginya di sini teman-teman ya, di angka 2000-an sampai di angka 2080-an. Karena dia sudah menyentuh overnya ya. Oke, teman-teman, untuk WLTJ seperti itu ya. 1600 bisa kejemput teman-teman, cuman teman-teman harus sabar dulu ya. Karena si bandar lokal cenderung jualan, Poren memang ngambil teman-teman, belum terlalu besar ya. Kita cek ya dari tanggal berapa nih. Poren ngambil tanggal 11 Februari. Si Poren sudah ngambil tanggal 17 Februari, 11 Februari. Iya.
Sini ada AK, ada BK, ada BB. Ini cenderung bagus yang makannya, cuman yang ngebuang lebih bagus lagi gitu X sama YU ya. Di sini ada si BB sama si BK teman-teman yang suka ngambil barang itu ya. Nah, untuk sementara ini teman-teman lebih baik tunggu aja MA10-nya lagi menembus si candle dulu. Dan nanti posisikan bahwa si MA10 itu mari berada di bawah ini karena belum terlalu murah banget teman-teman, baru jatuh dari harga wajarnya aja. Jadi kecenderungan di downtrend kayaknya ada bisa ke level ini 1300 sama di angka 1360 sama di 1378 teman-teman. Itu adalah target untuk penurunannya. Smart money juga sudah mulai masuk, kemarin diangkat dikit ya. Ini smart money sudah ngumpulin lagi, mudah-mudahan per hari ini bagus ya teman-teman. Minimal dia bisa saya sukanya itu CMA10 menghadap laporannya ke candle ya, ketimbang dikejar sama sama candle untuk menuju ke MA10. Saya kurang suka begitu ya teman-teman. Lebih baik kalau MA10 ngikutin candle aja, itu akan lebih baik ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Teman-teman, dan si Ultra Jaya pun dalam posisi dia itu sebenarnya kalau lihat kuartal 3 1.700 teman-teman, dalam posisi murah secara harga wajar. Tapi berdasarkan PBP di si 2.800 lebih murah lagi, 2.180 lebih murah lagi teman-teman ya. Oke, kita tunggu konfirmasinya teman-teman, soalnya si MA10 lagi menuju ke bawah, hati-hati. Mungkin ada tektokan dikit, asal jangan tembus angka 1.400 aja, cenderung dia diuptrendkan kembali ya. Kalau sudah tembus, artinya tidak hanya menyentuh, tembus dengan body, kemungkinan ke angka 1380-nya bisa terjadi teman, karena posisi dalam posisi downtrend. Dari bandar juga sudah mulai adisian, lumayanlah teman-teman, mudah-mudahan ditahan ya di area sini ya. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita akan sambung lagi ke emiten teman-teman berikutnya. Sekian dan terima kasih, ciao.